mau bicarakan tentang hidup dalam anugerah begitu Pak. Kan ya saya percaya ini hidup anugerah, tapi seringkali mungkin dari Pak Robi sendiri apa sih definisi anugerah itu sendiri Pak? Berkaitan dengan ini supaya kita punya kesepahaman dan keselarasan yang berdasarkan firman Tuhan. Ya, anugerah adalah pemberian Tuhan yang sebenarnya kita tidak layak terima ya. Satu pemberian yang Tuhan berikan tanpa memandang apa latar belakang kita, pencapaian kita, tapi itu semata-mata karena kebaikan Dia. Karena Dia mengerti siapa kita dengan segala pergumulan kita. Dia tahu bahwa seluruh manusia itu kalau Dia tidak tolong, apapun yang mereka lakukan secara agama akan merusak, pada akhirnya menuju kebinasaan. Jadi anugerah itu adalah bagaimana Tuhan memberikan pada kita sesuatu yang sebagai manusia secara umum dan secara pribadi kita benar nggak berhak terima itu, kita nggak layak. Jadi pemberian yang tanpa hitung-hitungan begitu ya, tanpa hitung-hitungan, nggak pakai syarat itulah istilahnya. Dasarnya cuma satu, karena Dia sayang sama kita. Baik. Kalau begitu tadi Pak Robi sampaikan itu artinya semua orang mendapat anugerah Pak, atau berlain-lainan satu dengan yang lain? Nah, ini kita mengenal istilah ya, bermacam gereja cuma menjelaskan itu sudah ribuan tahun, ahli-ahli juga mengatakan begini. Jadi yang pertama-tama saya kira semua aliran manapun sepakat kalau dilihat di Alkitab, pertama ada anugerah yang namanya anugerah umum. Ya, kenapa disebut anugerah umum? Karena setiap orang ditawarkan dan diberikan itu cuma-cuma. Nah, apa sih anugerah umum itu? Anugerah umum itu adalah karya Allah untuk memberikan pada manusia satu kehidupan. Kita istilahnya cuma debu dikasih nafas hidup. Entah berapa lama, tiap orang tentunya beda gitu ya. Tapi pertama dikasih kehidupan. Jadi kita bisa hidup. Sekarang pada waktu pandemi ini lebih terasa gitu kan. Anda mau sekaya apa, sepinter apa, Anda boleh apapun posisinya, kalau anugerah kehidupan itu, anugerah umum itu diberhentikan, selesailah kita gitu ya. Itu adalah benar-benar anugerah namanya. Kita nggak sampai taraf tertentu kita bisa jaga, tapi itu sebenarnya pemberian Tuhan, anugerah. Itu satu ya. Ada, jadi anugerah umum itu kita diberi kehidupan. Tapi bukan sekedar hidup, beranak cucu dan lain-lain. Kita diberi kesempatan berkembang. Berkembang, bukan hanya berkembang biak, tapi berkembang. Ya, bisa kerja, bisa punya keluarga, bisa berkarya, bisa memanfaatkan semua yang ada di semesta yang Tuhan buat kita gitu ya. Tapi kita bukan pemilik semesta. Kita bukan pemilik alam, bukan pemilik semua yang Tuhan ciptakan. Kita cuma pengelola, diberi hak untuk mengelola. Itu yang ketiga. Kita diberi hak untuk mengelola gitu, supaya itu semua membuat kita makin memuliakan Allah, makin menyadari Dia yang memberi semua itu. Tapi ada anugerah keempat. Nah, ini yang paling berat. Anugerah keempat itu dalam anugerah umum adalah anugerah kita boleh memilih, bisa punya pilihan. Bayangkan kalau hidup nggak bisa punya pilihan, ya cuman begini, harus ikut saja gitu. Itu apa bedanya kita dengan anjing atau kucing atau kuda? Kuda pada waktunya pengen kawin, pengen punya kandang, nanti pengen nyusui anaknya terus mati gitu. Kita tidak demikian. Sepanjang jalan kita boleh menggunakan semua tadi anugerah yang tiga itu dalam anugerah umum untuk kepentingan kita atau untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyadari bahwa semua itu punya Dia. Jadi sepanjang jalan hidup itu cuma dua pilihannya. Baru menyadari semua itu pemberian Dia, atau mau melihat bahwa semua ini saya mau manfaatkan buat kepentingan saya. Nah, ini sangat penting buat kita untuk kita sadari begitu ya. Kita sadari. Itu pertama, anugerah pertama disebut anugerah umum. Ya. Yang kedua, ada yang disebut anugerah khusus. Mengapa ini disebut sebagai anugerah khusus? Disebut sebagai anugerah khusus karena cari di dalam ajaran manapun, dalam buku manapun, filsafat manapun, ya, tidak ada yang khusus seperti ini. Yaitu apa? Manusia ketika diberi anugerah umum ternyata memilih yang salah. Memilih untuk mendahulukan dirinya di atas Allah. Mendahulukan kepentingannya, keinginannya, cita-citanya, bahkan mau berkuasa. Allah mau dijadikan
Semua yang Tuhan berikan dia mau pakai, tapi untuk dia, bukan untuk memuliakan Allah. Dan karena pilihannya terus-menerus kita lihat sepanjang perjalanan sejarah, manusia itu punya kecenderungan saling menghancurkan, saling menohok, saling merusak, dari bangsa lawan bangsa, keluarga lawan keluarga, orang lawan teman-teman. Ini karena itu disebut dosa. Kita sudah menyimpang dari kehendak Allah. Nah, karena itu kita jadi binasa. Tetapi orang berpikir kalau saya beragama, saya menyembah Allah, minta ampun, saya lakukan ritual ini dan itu, saya aktif di dalam ini dan itu dalam komunitas agama saya akan bertransaksi, jadi saya tidak dibinasakan, tapi saya terima yang enak, yang baik. Banyak orang berpikir gitu ya. Tapi ternyata apapun dilakukan, semua balik-balik untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga pada akhirnya kalau dibiarkan, manusia memang akan menghancurkan dirinya sendiri dan binasa. Tapi, nah ini, Allah bukan Allah yang hanya mencipta, memberi anugerah umum, lalu membiarkan ketika manusia salah, rasain lu, nggak gitu. Allah sendiri mau menanggung akibat yang manusia lakukan. Keputusan yang salah itu, Tuhan mau menanggung. Kristus hadir, ya, bersedia menderita, mati, jadi orang miskin, jadi orang terbuang di tengah masyarakat Yahudi waktu itu, mati disalib, kematian yang paling mengerikan. Dia sadar itu, menjalani itu sampai selesai. Kenapa? Anugerah khusus menjelaskan bahwa Allah kita Allah yang mengasihi dan hampir tidak ada batasnya, sepaham kita begitu. Ya, ini dia. Ini khusus. Kenapa disebut khusus? Ada beberapa jawaban. Pertama, karena nggak ada Allah lain yang seperti itu yang orang percaya. Memberikan suatu cuma-cuma, bahkan dirinya menderita menanggung semua kesalahan ciptaannya. Nggak ada yang lain. Yang lain menurut kamu kuciptakan, ku beri jalan, kalau salah dihantem, kalau baik. Atau ada yang menganggap juga ini dunia itu kita mesti milih pro Allah yang ini atau kita bersalah itu karena setan yang salah itu. Dunia peperangan antara setan dan Tuhan, kita di tengah-tengah suruh milih. Ini enggak. Kamu tetap yang kuciptakan, ku sayang, ku selamatkan. Ya, dikatakan begitu. Allah yang begitu. Tapi anugerah disebut khusus juga karena satu. Tidak semua orang mau terima itu. Kenyataan itu, hakikat Allah sebaik itu ada yang nggak mau. Nggak mungkin ada Allah kayak gitu. Ada yang begitu ya. Percaya Allah ada, tapi tidak bisa menerima anugerah tanpa syarat. Jadi memang dalam hal ini, kenapa ada yang begitu bisa terima, ada yang enggak, sekali lagi itu rahasianya Tuhan, ya, rahasianya Tuhan. Tetapi itu anugerah khusus. Nah, itu kita percaya dalam Kristus, siapa yang percaya diberikan pada dia keselamatan, penebusan, dan karena itu timbul rasa terima kasih dan menyadari. Orang seperti itu merasakan terima kasih yang besar. Kedua, menyadari dirinya berharga buat Tuhan. Nah, karena nanti kita lihat, akibat dosa itu salah satu yang paling besar adalah kita dibuat merasa tidak berharga dan melihat orang lain juga tidak berharga, hanya lihat kejelekan. Nah, ini kita jadi tahu, jadi diselamatkan, ditebus, direkonsiliasi, diperdamaikan, terserah teologi mana yang Anda pakai lah. Tapi ada kuncinya satu, tidak ada Allah seperti dia dan kita dikhususkan terima dan merasa berharga. Tapi ada anugerah ketiga. Nah, ini yang penting nih. Anugerah ketiga itu yang disebut anugerah istimewa. Loh, kenapa? Kalau Anda tahu cerita anak yang hilang itu ketika kembali ke rumah bapaknya, bukan saja diterima kembali, ya, tetapi dikasih baju yang baru, ikat pinggang baru, cincin yang baru, dikasih kesempatan pesta, suruh juga mengabarkan kepada orang lain, bapaknya begitu happy karena dia kembali dan hubungan dan bapaknya kembali. Jadi setelah orang percaya Kristus, nggak bisa berhenti di situ lalu aktif di gereja saja, ikut pelayanan. Banyak orang ngajarkan begitu ya. Ikut pelayanan, ikut BA, sering berdoa, itu penting, semua bagus, tapi intinya bukan itu. Intinya satu, kamu lagi bukan anak buang-buangan, kamu sudah orang diampuni, sekarang kamu bertumbuhlah menjadi orang yang semula Tuhan inginkan sebelum jatuh dalam dosa. Jadi setelah kita percaya Kristus, kita harus hidup di dalam karya Roh Kudus, yaitu kita diubah, ya karakter kita, komitmen kita, ya kemampuan-kemampuan kita dan kesaksian hidup kita sehingga menjadi inspirasi buat orang lain. Inilah disebut istimewa. Kenapa kita nggak terbayang? Bukan cuma diselamatkan, diberikan begitu banyak. Sehingga kalau kita bilang, aduh Tuhan kok saya nggak dikasih berkat, kok kurang begini. Itu berarti orang tidak menyadari apa yang Tuhan sudah siapkan di dalam hidup dia. Itu kan saya berkali-kali mengatakan,
Anda punya masalah, jangan-jangan solusinya Tuhan sudah sediakan. Anda khawatir masa depan, mungkin jalannya sudah disediakan, kita yang nggak bisa lihat. Karena kita belum diubah. Kita mau percaya Kristus, tapi tidak mau diubah. Perubahan tuh kalau Roma 8, ya dikatakan menjadi serupa dengan Kristus. Kristus yang menyandarkan hidup pada Bapaknya, yang mempercayakan diri dan mencapai kemenangan dengan mengosongkan diri. Pusatnya di Bapak, bukan saya. Anugerah artinya saya udah terima begitu banyak untuk tumbuh, untuk hidup, dan karena itu anugerah untuk hidup, menjalankan kehidupan dengan benar, memanfaatkan apa yang Tuhan berikan sekitar kita, ciptaan Dia. Itu kewajiban. Lalu bersyukur, terima kasih karena Kristus punya kebaikan. Itu harus, dan menyampaikan berita tentang Dia pada orang. Lalu yang ketiga, kita sendiri diubah. Banyak orang Kristen mau ngubah orang lain, tapi dirinya nggak mau diubah. Ini problem. Ini problem terbesar. Di situlah kekristenan, iman Kristen jadi iman yang pincang. Kayak kursi kakinya 3 kurang 1 yang miring terus. Itu nggak jatuh. Lalu nyalahin Tuhan lagi. Oh, Tuhan nggak memberi anugerah. Jadi 3 jenis anugerah besar. Kita boleh bertumbuh, kita boleh hidup dalam syukur dan terima kasih, melihat kasih dan kuasa Tuhan begitu luar biasa. Ketiga, kita boleh menjalani kehidupan. 3-tiganya harus dijalani. Dan bahkan kita bisa membawa orang lain mengenal anugerah sebesar itu. Nah, itu jawaban saya. Wow. Baik. Terima kasih, Pak. Tadi Pak Robi, nah ini apakah benar atau tidak begitu, Pak? Ketika tadi dikaitkan dengan memilih begitu ya, seseorang bisa memilih karena itu. Nah, apakah ini sama atau beda, Pak? Ketika anugerah itu misalnya ada orang beranggapan bahwa anugerah, ada orang yang menyia-nyiakan anugerah gitu ya. Misalnya, apakah ini bisa dikaitkan dengan talenta atau karunia yang disia-siakan atau tidak digunakan dan akhirnya anugerah itu diambil lagi oleh Tuhan? Benar begitu atau bagaimana, Pak? Jadi setiap kita tuh diberikan oleh Tuhan begitu banyak ya. Satu hari seorang guru saya mengatakan, coba lihat tangan kamu katanya. Bayangkan tangan kamu bisa bergerak kira kemari. Sekarang saya tanya, wiper di mobil itu yang penghapus kaca bisa goyang-goyang begini aja, itu harganya berapa? 100.000, 200.000, ya kurang lebih begitu. Nah, kalau ada wiper bisa goyang-goyang muter-muter kayak begini, terus belok-belok, berapa tuh satunya gitu. Terus kalau ada 2, kalau 2 juga bisa nyapit, bisa jalan-jalan, bisa main dan lain-lain. Berapa harganya 2? Coba hitung 10 ini berapa? Saya mulai melotot. Iya ya. Terus dia bilang kalau semuanya nih satunya 1 miliar, rela nggak 1 miliar dikasih kamu, tapi ini dipotong? Nggak mau dong kita. Terus lihat matamu katanya. Bisa membedakan warna. Bayangkan, coba dah tiap hari ya. Saya kadang-kadang kalau berdoa waktu itu langsung saya liatin tangan saya, saya liatin mata saya liatin kuping saya. Iya ya, ini semua pemberian yang aku tidak minta, aku tidak modali dapat begitu banyak gitu ya. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang tidak sadar, tidak menyadari. Jadi itu dulu. Belum lagi tadi karunia-karunia khusus yang dimiliki. Ya. Belum lagi selain karunia khusus lagi bakat, latar belakang, perjalanan hidup. Saya katakan saya pindah-pindah rumah banyak. Dulu saya kesel amat kehilangan teman melulu. Sekarang lihat belakang, ini bagus ya. Jadi pengalaman pindah-pindah rumah itu membuat kita tidak terpaku satu tempat. Kemana Tuhan bawa, jalan aja begitu. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kadang-kadang orang pikir kalau anugerah Tuhan itu sudah diberikan, saya mau pakai buat diri saya. Buat diri saya, itu salahnya. Barangkali anugerah yang terindah, kalau menurut pendapat saya ya, pada usia seperti saya, anugerah terindah adalah, Tuhan berapa lama lagi saya masih hidup? 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ke berapa bulan, atau 10 tahun? Tunjukkan pada saya apa yang harus saya isi dalam waktu yang masih sisa. Jadi udah nggak penting lagi, saya mau ini, Tuhan tolonglah. Saya butuh ini, Tuhan berikan jawaban. Kan aku hambamu. Kan ini penting buat pelayanan Tuhan. Enggak lah, yang penting sekarang kuncinya, Tuhan tolong saya tahu apa yang mesti saya minta pada Tuhan. Tapi barangkali ada yang saya mesti ubah, Tuhan kasih tahu dulu. Sebab otomatis ketika itu dilakukan, banyak anugerah yang nggak tersangka kan meluncur masuk. Tuhan sudah siapkan macam-macam anugerah. Salah satu teman-teman sekitar kita. Ntar juga adalah waktu, kesehatan, ya latar belakang kita, mungkin keluarga, macam-macam lah. Nah, tinggal masalahnya kita mengenali nggak? Banyak orang tidak mengenali anugerahnya. Dan ini membuat orang lebih banyak mengeluh dan khawatir. Oh ya, kita akui lah, setiap kita masih punya itu kan. Kadang-kadang khawatir, kadang-kadang, duh kalau saya punya sedikit lagi begini, kalau begini gitu ya.
Tapi kuncinya gini, itu lupa untuk berhenti. Satu anugerah yang paling indah dalam hidup, bisa diam dan bersyukur. Kedua, bisa diam dan bertanya Tuhan. Tuhan, kemana Tuhan bawa saya pergi? Tujukan, saya mau ikut, enak gak enak. Dan anugerah itu bukan selalu enak, saudara. Bukan selalu enak. Saya punya teman yang punya pacar cantik, pinter, dan saya sampai bilang, gimana sih kamu bisa dapat pacar kayak begitu? Mungkin karena kamu ganteng dan pinter. Tapi nggak jadi. Udahnya dia dapat punya istri yang dari tampilan nggak bakal masuk majalah mode, nggak bakalan deh gitu ya. Masuk di Facebook juga mungkin mesti dihias-hias dulu. Tampilannya ya angkanya kalau sekolah itu angka 6 gitu ya. Tapi kalau selain lihat dia pada umur 60, dia sampai aku kalau nggak punya istri kayak begini, aku nggak mencapai semua ini dan nggak mencapai kebahagiaan, nggak kenal Tuhan lebih dalam. Justru dia nggak sangka di tampilan begitu, di dalam hatinya ada iman yang begitu besar, kepedulian yang indah, pengertian yang indah, dan dia belajar terus, dan ternyata dia berbagi banyak. Dan coba dapat yang cantik itu. Lipstiknya aja 750.000 barangkali harganya tuh ya. Barangkali belum krimnya dan lain-lain. Nah, kira-kira begitu. Anugerah Tuhan tuh tidak selalu menurut yang maunya kita. Itu yang mesti kita sadar. Wow. Gimana, Bu? Nah, ini yang penting, Pak. Saya jadi ketika mendengar Pak Robi menyampaikan ini, jadi apakah ini benar pikiran saya? Itu seperti anugerah itu tanpa kayak kalau sifatnya begitu ya, orang dalam tanda kutip menyanyiakan itu tanpa Tuhan ambil sekalipun, orang itu sebenarnya dalam tanda kutip sudah menghancurkannya sendiri begitu ya Pak ya. Kalau tadi gambaran-gambaran yang Pak Robi sampaikan, dan juga ini penting karena saya melihat oh iya juga ya, anugerah itu bukan hanya selalu atau semata-mata setiap anugerah itu pasti yang enak atau hal-hal yang cara pikir kita itu ya itulah saya gitu. Wah, terima kasih Pak ini. Nah, saya cerita lucu nih, saya mau cerita lucu. Oh, silakan. Saya cerita lucu juga Pak. Silakan, ya. Pada satu hari di tahun 1960-an, saya dan orang tua dalam hidup yang sangat susah. Ibu saya jual kue, harus saya bantu, lalu kami numpang tinggal sama orang. Ayah saya waktu itu di Bui ya, di penjara. Nah, saya dan ibu tinggal di rumah, kecil sekali rumahnya gitu. Nah, tapi rumah kecil itu pavilion di belakang rumah yang sangat gede di daerah yang berkelas di Jakarta. Nah, sebagai anak, saya tuh rumah itu banyak pohon cemara yang tinggi-tinggi, ada kali di depannya, dan saya sebagai anak umur 14 tahun nggak bisa diem. Pengen tahu ini rumah ada apa saja, tembok belakangnya, gentengnya kayak apa, rumah kuno. Satu hari di bawah tangga, saya melihat kok ada peti. Saya geser, di balik peti itu ada pintu. Saya masuk, itu sebenarnya bukan pintu, kayak tembok biasa. Cuman kalau lihat kok ini ada retaknya, saya pegang, terbuka. Ternyata ada tangga di bawah. Saya masuk. Rumah itu sekarang ukurannya sekitar 3.000 meter. Ternyata di kolong rumah 3.000 meter itu dan di bawah pavilion kami ada ruang kosong, 3 ruang kosong kurang lebih 1.000 meter, 1.000 meter, 1.000 meter. Dan di ruang itu ada, saya lihat meja marmer, kosong lah secara umum ya. Ada beberapa barang-barang dari zaman Belanda kuno. Saya naik kembali, tutup, dan saya tidak pernah ceritakan ke siapapun juga cerita itu. Saya tutup. Nah, hanya ketika ibu saya udah tua, saya ngomong, itu rumah dari mana asalnya sih? Oh, itu begini lah. Oke, anggap saya ceritakan. Tapi menarik sekali, satu hari saya mesti berkhotbah di sebuah kantor, ternyata di rumah itu, kantor itu di situ. Waduh, bayangkan ya, saya khotbah kebetulan tentang harta yang terpendam. Saya khotbah dengan segala macam, bahwa kita kadang-kadang hanya lihat anugerah Tuhan yang terbatas, tidak melihat anugerah yang tidak terbatas, yang mungkin tersembunyi. Karena kita tidak mau lihat, kita tersibuk dengan hal lain. Nah, saya cerita begitu-begitu, selesai. Yang punya bilang khotbahnya baik, ajak makan, ngobrol-ngobrol. Terus saya bilang, Pak, karena Bapak begitu baik, dan saya dengar dia banyak menolong orang susah, saya mau memberikan Bapak satu anugerah. Pak, ini Bapak punya yang tempat. Udah, kami beli. Dari siapa? Oke, itu pemiliknya saya kenal dulu. Saya pernah tinggal di sini, Pak. Bapak nanti cari di salah satu tangga, ya. Di tangga itu ada pintu masuk ke bawah, dia ada ruang kosong di bawah. Kenapa? Dia kantor itu sesak. Orang itu sesak bener, 3.000 meter tuh disesak orang, 30 orang, 40 orang, tambah barang-barang, ya kasihan sekali deh.
Kalau ngebangun ke atas berapa miliar? Saya bilang di bawah tuh ada ruang kosong, pakai. Dia tertawa, Pak Pendeta bisa aja nih profetik atau apa. Kagak, saya bilang gitu. Akhirnya pulang dia nggak percaya. Oke, ajak saya keliling kantor. Keliling kantor, ternyata tangga itu untuk ke lantai 2 udah nggak ada. Dipindah ke tempat lain. Dan di tempat itu ketutup dengan, saya nggak tahu itu apa, lemari-lemari. Jadi nggak ada yang tahu ada pintu. Saya juga nggak ada yang pernah buka pintu. Saya katakan di belakang lemari, bukalah. Ada tembok, didorong, itu masuk ke bawah tanah. Bapak punya 3.000 meter nggak kepake. Dia nggak percaya. Nggak percaya. Ah, Bapak bisa-bisa aja. Nah, saya waktu itu bersama teman saya keluar, YouTube bikin sensasi aja. Habis khotbah yang bagus, bikin itu, you sengaja shock supaya khotbahnya diingat ya, mengenai harta terpendam. Enggak, saya serius, saya bilang. Saya tahu tempat ini kok. Saya tahu dengan persis, saya tahu kuburan anjing saya tuh di sana, saya bilang. Dan saudara, sampai sekarang mereka tidak pernah kutak-kutik tuh. Barangkali hidup kita juga gitu ya. Ada harta terpendam kita tidak sadari, karena kita terlalu repot dengan berbagai hal, dan persepsi kita sangat menguasai kita. Oke, segitu dulu dah, Bung. Ini real story loh. Wow. Ini kalau ada yang dengar benar-benar memiliki bongkar dan dapat temannya, jangan lupa saya ya. Yap. Ya. Iya. Wah, ini bikinkan studio buat Bara Ministry. Tidak perlu banyak ini dari kisah ini. Baik, Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari rekan-rekan kita di YouTube, Pak. Nah, ini. Oke. Jikalau anugerah, nah ini pertanyaan banyak orang tadi, sebenarnya Pak Robi sudah sedikit menjelaskan, tapi coba akan saya perdalam lagi. Jikalau anugerah itu istimewa, mengapa terkesan, Pak, sangat mudah didapatkan bahkan tanpa syarat? Dan apa bedanya dengan mukjizat, Pak, anugerah dan mukjizat? Ya, itu jadi begini ya. Pertama, kenapa anugerah itu tanpa syarat? Sekarang begini deh. Kalau Anda punya anak bayi, Anda kan pengen dia tumbuh. Kerinduan setelah punya anak bayi kan tumbuh. Ngapain cuma punya nggak tumbuh gitu kan? Kita ingin dia tumbuh. Dan karena itu kita sayang sama dia. Dia mau tidur nyanyi jam 3 pagi, nangis. Mau jam 2, mau jam 1, kita sebagai orang tua nggak akan pernah berhenti terus kasih makan dia. Melindungi dia, cuciin popoknya. Kita tidak punya syarat, ini anak kita sayang. Ini darah daging kita. Nafas Tuhan sama ya, Tuhan lihat kita juga, nafasnya di dalam diri kita. Dia ingin yang terbaik terjadi dengan diri. Itu satu ya. Nah, lalu kita bilang, kok setelah kita gede, barangkali agak gede dikit, kita nakal. Apakah bagian nakal kita dibuang orang tua? Enggak dong. Makin nakal, orang tua makin lebih perhatikan. Begitu besarnya namanya kasih. Makin kacau kita, makin perhatikan, makin sayang, makin peduli. Demikian begitu ya. Nah, jadi ini jangan berpikir kalau saya baik perlu disayang, kalau saya nggak baik dihajar. Itu namanya jin botol, bukan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan kita bayangkan seperti ibu yang begitu sayang pada anaknya. Kita nakal apa, ibu kita tetap buah hatinya keluar dari kandungannya kok. Ini kalau ibu bener ya. Ya, betul. Kalau ibu yang lain-lain saya nggak tahu, udah ibu bikinan atau apa. Ini kalau ibu bener, ini darah daging dia. Jadi itu satu. Lalu apakah anugerah istimewa dalam Roh Kudus itu selalu mengandung mujizat? Saudara, kalau kita percaya pada Kristus, maka pertama kita diberi di dalam anugerah istimewa terjadi apa? Kita akan sering mengalami kedekatan, keakraban, keintiman dengan Tuhan di luar perkiraan kita deh. Yang nggak sangka-sangka bisa terjadi. Ya. Satu itu ya. Saya pernah mengalami ketika baru percaya, bagaimana doa dijawab dalam 3 menit gitu. Aneh gitu ya. Itu ya, tapi mungkin caranya Tuhan untuk orang kayak saya dablek, kalau nggak digituin nggak akan. Tapi kemudian juga kita akan malah dibuat takjub oleh dia. Takjub untuk banyak hal yang kita nggak terbayang. Lalu kemudian kita menikmati dekat dia. Berdoa, mendengarkan firman-Nya, dengarkan lagu. Itu buat kita begitu berharga dan begitu kita nikmati. Jadi bukan takut sama Tuhan, bukan hanya hormat, tapi kita nikmati. Kayak dekat teman begitu loh. Kayak dekat dengan ibu ya. Saya nggak tahu ibu saya, Anda begitu. Saya paling senang tuh kalau duduk dekat ibu saya. Nggak ngapa-ngapain, cuma duduk aja. Ya perhatiin, mama mau bikin makanan? Enggak. Mama capek? Iya. Apa yang bisa saya bantu? Enggak. Orangnya diem gitu ya. Ya udah saya gitu. Dan kita saling lihat aja, senyumin. Udah itu sudah. Kalau saya masih punya 5 menit lagi begitu, udah sangat bergembira buat saya. Demikian kalau kita dekat pada Tuhan, kita nikmati. Tapi kemudian kita merasa aman. Bahwa saya hidup
Musuh terbesar adalah kalau orang udah beriman, lalu diracuni dengan kata-kata, kalau kau tidak berjuang, kalau kau tidak ini, nanti kau gagal, gini. Tunggu dulu. Itu separuh kebenaran, karena Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Benar kita harus melangkah, benar kita harus belajar, kita harus kerja keras, tetapi jangan lupa, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kalau begitu kan kembali lagi, merasa sendiri gitu ya. Nah, ini ketika kita dapat anugerah ini, kita masa intim dengan Tuhan tadi. Lalu kedua, kita baru sadar, kita pengen tubuh, jalan di belakang Tuhan, pengikut dia. Dia kelangkah, kita melangkah. Dia diam, kita diam. Dia lari, kita lari. Dia duduk, dia di depan, kita di belakang. Bukan kita yang di depan, minta tolong dia dorong kita dan diamankan kita. Itu kesalahannya di situ. Nah, itu anugerah istimewa karena itu. Jadi, apakah dapat mujizat? Bisa aja. Bisa aja. Itu sih mungkin aja, bukan nggak mungkin. Tetapi masalahnya, buat apa? Mujizat diberikan supaya kita lebih, Tuhan akan sangat happy kalau kita makin dekat sama dia. Cuman itu kok, makin bisa bersandar, makin melihat begitu besar anugerah yang sudah dia sediakan. Bukan meraih-raih anugerah gitu kesana kemari, bukan mempertanyakan. Jadi iman itu bukan cuma soal informasi dan doktrin, tapi transformasi dan relasi yang mendalam. Itu yang jadi susah. Menyenangkan Tuhan dalam arti. Apakah kita harus punya membayar harga? Ada. Belajar diam. Belajar diam. Belajar apa ya? Nunggu. Belajar yakin lah. Kalau nggak dapat pun nggak apa-apa. Selama sama-sama dia gitu. Itu yang susah ya saudara ya. Apalagi kalau Anda lagi terpuruk saat ini, lagi sakit, lagi ditinggal atau dikhianati pasangan, itu pasti berat ya. Tapi sekali lagi, ini adalah pembelajaran untuk kita semakin dekat sama dia sebenarnya. Gitu, Bung. Baik. Wah, terima kasih Pak Robi. Ini jadi saya teringat, tadi juga Pak Robi sedikit sampaikan dan pernah sampaikan tentang anak yang hilang begitu ya, karena itu pikiran kita sendiri akhirnya menganggap ya saya lebih pantas jadi pembantu lah, jadi hambanya bapak saya gitu, karena nah ini mungkin jadi kekristenan kita begitu ya, ada dua hal yang kalau anak ya anak begitu, tapi kalau menganggap dirinya misalnya sebagai orang upahan ya mengerjakan sesuatu dibayar sesuatu, jadi akhirnya melupakan itu. Tapi terima kasih sekali, jadi rekan-rekan bisa menyaksikan tayangan-tayangan sebelumnya, bisa melihat di bara tentang anak yang hilang yang pernah disampaikan Pak Robi Chandra, nanti pasti akan semakin diperlengkapi. Nah, ini pertanyaan begini Pak, kan ada orang juga, bahkan orang Kristen begitu ya, bisa saja terjadi ketika seseorang menganggap bahwa apa yang dia terima adalah sesuatu yang baik, itu bukan karena anugerah Tuhan, tapi karena ya memang hidup saya tuh penuh dengan keberuntungan, terus mungkin dikait-kaitkan dengan hari lahir, zodiak, atau mungkin bisa saja sio dan sebagainya. Nah, ini tanggapan dari Pak Robi bagaimana, Pak? Itu ada tuh tadi saya baca di salah satu website, 3 langkah yang harus dilakukan orang sio ular di tahun 2022 supaya tidak ciong. Nah, orang zaman dulu tuh mencoba memahami hidup. Untuk bisa memahami dan mengkontrol hidup, itu kan sebenarnya mengakui dalam hidup ada yang dia tahu, ada yang dia tidak tahu. Dan karena yang tidak tahu itu banyak, maka dia coba bikin-bikin pengetahuan gitu ya. Agama juga begitu, bikin bermacam-macam pengetahuan. Ada hal-hal yang kita tahu dan kenal dari, tapi ternyata ada juga hal yang kita tidak tahu dan kita tidak kenal gitu ya. Kita tidak tahu, kita tahu juga tidak tahu itu gitu ya. Kayak hadirnya sekarang metaverse, NFT dan segala macam, dampaknya buat gereja apa nih gitu, buat hidup pribadi gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Ini semua adalah menunjukkan ada batas-batas pengetahuan kita. Jadi kalau tadi ditanyakan ya apa yang mesti, kalau dibalik pertanyaan ini sebenarnya kita kan bertanya apa yang mesti kita lakukan sih sebenarnya hari demi hari gitu ya ke depan. Sebenarnya kan isu kita gitu. Saya kira belajar kuncinya satu. Kalau mau berhasil satu, kalau Anda bisa mempunyai kerinduan makin akrab, makin dekat sama Tuhan, nanti persoalan apa yang mau Anda kejar dan dapat, itu Anda akan makin lihat semua itu karena berkat Tuhan. Juga kesusahan tetap jadi berkat Tuhan. Kalau lihat Daud, Abraham, Musa, Yakub, itu tokoh-tokoh besar Alkitab kan,
Apakah mereka hidupnya tanpa cacat dan tanpa kesusahan? Daud dengan keluarga pecah sempat gitu kan. Dengan mertua hubungannya buruk. Dan sempat dia juga bikin salah dalam dosa seksual. Pernah juga dengan anaknya jadi benturan gede gitu. Tetapi di akhir tetap dia katakan, Tuhanku baik. Tuhanku, aku di dalam lembah gelap pun ku dengar suara tongkatnya. Itu orang beriman begitu. Artinya dia melihat bukan karena kekuatanku semuanya. Bukan karena aku laki beruntung. Kalau laki beruntung itu kan karenanya ada satu faktor yang kita nggak tahu gitu ya. Faktor X. Ya kenapa nggak tahu. Ya karena kita tidak ngerti juga kenapa Tuhan ngasih sesuatu atau tidak ngasih sesuatu. Itu haknya dia yang tahu. Cuman perbedaannya adalah kita tahu. Di balik ini semua maksudnya baik. Ya memang seakan-akan Tuhan paradoks, ada yang mengatakan. Kalau orang sufi bilang gitu ya. Dia yang memberikan cinta kasih karena dia juga bisa menjiwir kuping kita. Ya, katanya demikian. Tapi kuncinya, kalau dalam iman percaya kita, semua menjadi kebaikan bagi siapa yang mencintai dia. Kuncinya cinta. Kuncinya sayang. Anak yang sayang pada orang tuanya, masa si orang tuanya buang? Masa orang tuanya pukul dia tanpa sebab? Masa orang tuanya tanpa sengaja, dia totonya dikasih makan enak hari ini, besok nggak dikasih makan. Kenapa? Laki aja kebetulan. Nggak begitu. Atau anaknya bilang, kalau aku duduk sana pasti makannya enak, kalau di sini makan tidak enak, tergantung hong shui. Nggak bisa. Hidupnya seperti itu. Nggak seperti itu ya. Nah jadi ya ini sekali lagi, kalau memang benar Hong Shui itu begitu pegang besar, kenapa negara seperti Taiwan atau Hong Kong yang percaya pada gituan banyak orang percaya, ya tetap ukurannya segitu aja. Sedangkan Indonesia, negara yang nggak ikutin Hong Shui, jalan tol nambah terus, LRT tambah terus. Ibu kotanya mau dipindahin katanya. Betul. Dan orang lagi bingung dengan vaksin, kita dapat vaksin udah mulai booster gitu, bahkan ada vaksin udah sampai berlewat waktu tetap ada. Jadi sebenarnya kuncinya adalah satu, karena kita nggak ngerti anugerah Tuhan. Karena kita nggak ngerti, dan tidak selalu anugerah mudah ya. Tidak anugerah mudah ya. Itu dalam hidup keluarga juga, nanti mungkin istri Anda kok tidak mudah ya ditangani, atau suami kok nggak menurut seperti yang saya gambarkan tuh belum kawin. Tapi seringkali itu justru anugerah yang indahnya di sana. Atau punya anak jauh daripada gambaran kita. Tapi di situ kita jadi belajar banyak. Kuncinya begitu. Baik. Terima kasih Pak Robi. Ini tadi sebenarnya pertanyaan terakhir mau saya tanyakan apa yang harus kita lakukan, tapi ternyata sudah sangat dilengkapi dan sudah sangat memberkati kita semua. Apakah ada closing statement dari Pak Robi? Dan sekaligus saya rindu Pak Robi boleh menolong kita untuk menutup di dalam doa, Pak. Closing statement saya beginilah. Sebelum kita beranjak lebih jauh, tolong hitung anugerah Tuhan yang kita berhasil kenali di masa-masa lalu. Tolong kita saat ini coba lihat ke belakang, apa anugerah Tuhan yang kita bisa kenali, yang mungkin tadinya nggak kita kenal sekarang. Salah satu yang paling penting adalah satu kan, dimanapun Anda berada, apapun kondisi ekonomi Anda, sekolah Anda, jabatan, Anda bisa rasakan nggak Tuhan pegang tangan Anda, tidak dilepas. Itu kan anugerah. Tolong dihitung itulah. Lalu kedua, pada saat ini, kita bisa membicarakan ini kan satu anugerah Tuhan juga. Banjir begitu gede kalau di Jakarta kemarin. Ya, ini cuaca juga basah terus. Dunia masih kacau balau. Omikron depan mata dan tetapi di balik ini kan Tuhan tidak biarkan kita sendirian mikul semua. Selalu ada harapan di depan. Walaupun realita mengatakan harus kerja keras juga. Lalu ketiga, kalau di masa lalu, sekali lagi dia sudah tolong Anda. Sampai saat ini. Melalui sakit, melalui uang yang kurang, melalui pertengkaran, melalui pengkhianatan orang. Sekarang Tuhan dengar Anda. Masa di depan kita ditinggal? Tuhan adalah Tuhan konsisten dalam cinta kasih. Itu saya harap Anda ingat. Tuhan konsisten dengan cinta kasih. Seperti ibu yang bijak, konsisten dengan cinta kasih pada anaknya. Sampai anak itu kembali ke Tuhan juga tetap disayang. Jadi inilah saya harap di tengah segala macam pergumulan kita, ingatlah anugerah umum yang mendorong kita harus terus mengembangkan diri, mengembangkan potensi yang ada di sekitar kita. Lalu anugerah khusus kita selalu terima kasih untuk Tuhan Yesus untuk semua yang dia lakukan, mengagumi kasih yang begitu besar. Yang ketiga, kita selalu mau diubah dan cari jalan supaya kita tahu apa yang mesti kita diubah. Mari kita berdoa. Pada saat kami berdoa ini,
kami yakin Tuhan ada anugerah-anugerah yang sudah Tuhan siapkan. Mungkin kami terlalu sibuk mengejar apa yang kami pikir anugerah baik. Padahal yang lebih baik sudah Tuhan berikan. Saat ini kami mau diam sejenak, mau minta Tuhan buka mata kami, buka telinga kami, buka hati kami, supaya mengenali berbagai anugerah yang Tuhan sudah siapkan di sekitar kami. Mungkin itu akan kami sadar dari mulut orang, teman, orang tua, atau orang yang mengkritisi kami, atau dari atasan, atau dari teman, bahkan dari anak kami. Tolonglah agar kami terbuka mendengar suara Tuhan melalui siapapun juga, supaya kami mengenal apa yang Tuhan kehendaki. Karena kata kehendak Tuhan itu adalah kami bisa menikmati anugerah yang Kau sediakan. Dan kalau pada saat ini kami lebih banyak memikirkan sakit kami, kesedihan kami, kegagalan kami, kebingungan kami, atau apa yang secara sosial dianggap aib, tolong saat ini itu diangkat, kami dijamah, dan kami boleh merasa pelukan Tuhan saat ini. Orang boleh mengatakan apa kami tahu berharga kami di mata Tuhan. Karena tolong diri kami untuk mengaminkan itu. Engkau yang telah mengirimkan putramu untuk mati bagi kami. Berarti kami berharga. Dan biarlah dengan keberhargaan itu kami berjalan bersama Tuhan, mau diubah, mau bekerja keras, dan mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, dan dengar kata-kata yang tidak kami ungkapkan dalam doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Robi malam hari ini. Kesempatan kita bersama-sama untuk ngobrol dan juga sesuatu yang terus kita akan pelajari dan akan kita hidupi sepanjang kehidupan kita. Dan seperti yang tadi sudah didoakan, kita terus mau belajar dalam Tuhan. Oleh karena itu, saya Feby Timotius bersama dengan Pendeta Robi Chandra dan rekan-rekan di balik layar yang sudah bersama-sama melayani mengucapkan selamat malam. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya sampaikan, saya mohon maaf sekali lagi. Sampai besok malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.